Hai guys, balik lagi sama Kun di sini. Fancy Botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas urutan cerita One Punch Man. Setelah Empty Void yang melancarkan tebasan dimensinya ke arah Blast hingga membuat tanah dan gunung jadi terbelah dalam skala besar. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 208 yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Kun sarankan bikin stop video aja dari sekarang. Nah, di chapter 208 ini, pertempuran Blast dengan Empty Void berlanjut. Secara tak terduga, monster ninja itu berhasil menyudutkan pahlawan kelas S tersebut dan membuat Blast mengalami luka yang cukup parah. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter 208 adalah penyimpangan. Pada awal scene, kita diperlihatkan Blast yang masih melayang bersama Flashy Flash dan Sonic di langit reruntuhan desa ninja. Mereka bertiga tidak menyangka dengan besarnya skala serangan yang monster ninja itu lancarkan. Sonic bertanya, apakah ini adalah sebuah genjutsu? Flashy Flash memberitahu jika ini adalah kenyataan. Menurutnya, dengan kejadian yang mereka lihat ini, desa ninja ini seperti hanya lahan eksperimen untuk menciptakan monster saja. Blast sendiri yang masih tidak menyangka dengan semua fakta yang terjadi bertanya dalam hati, apakah monster ninja itu sudah sembuh total atau karena apa? Namun belum sampai pahlawan tersebut melakukan sesuatu, tiba-tiba Empty Void malah muncul dari belakang dan menendang Blast dengan sangat keras. Sambil mendarat dan menjaga jarak, pahlawan tersebut mencoba bertahan. Secara mengejutkan, wajah diri monster ninja itu seperti terkelupas dan menguap, seakan menunjukkan wujud yang lebih sempurna. Mirip seperti Garou dulu guys, yang menerima kekuatan kosmik dari God. Sepertinya Empty Void lagi nunjukin mode kosmiknya nih. Perubahan wujud tersebut membuat Blast, Flashy Flash, dan Sonic cukup terkejut. Monster ninja itu bercerita jika dia sudah merasa kalau ada yang tidak beres sejak dia menyerap kekuatan avatar dari Garou saat dia menjadi mode kosmik. Baginya, Garou adalah ciptaan yang gagal karena dia telah diberi kekuatan oleh God. Tapi secara diam-diam, Garou menyimpan sifat gelap yang menentangnya. Empty Void benar-benar tidak terima dengan ulah yang pemuda itu berbuat. Menurutnya, Garou telah menyimpang dari aturan yang ada. Sebagai akibatnya, kekuatan kegelapan yang Garou miliki dalam menentang God tak lagi berpengaruh kepada kekuatan yang Empty Void dapat. Sambil menunjukkan ekspresi marahnya tersebut, monster ninja itu menambahkan, di samping itu semua, kehendak dari God telah membuatnya lupa. Dia juga telah mengingat kembali kemarahannya terhadap sikap yang Blast perbuat. Melihat lawannya ini mulai serius, Blast pun melepas kacamatanya dan melemparkannya ke arah Flashy Flash. Lalu dia melakukan perpindahan dimensi dan muncul tepat di depan monster ninja tersebut demi melancarkan serangan balik. Dan akhirnya duel pun kembali berlanjut. Dengan cepat, Empty Void melancarkan serangan balik dengan tebasan pedang spiralnya. Namun, Blast kembali menggunakan lubang black hole-nya untuk berpindah tempat. Dan kali ini, dia muncul dari belakang dan berhasil mendaratkan pukulannya ke arah monster ninja itu dengan sangat keras. Kemudian, Blast menendang Empty Void hingga dia terhempas jauh. Blast meminta agar lawannya itu tidak meremehkannya, hanya karena dia telah menghadapi meriam dimensi dan pukulan gravitinya. Lalu dari jarak jauh, pahlawan kelas S itu kembali menyerang Empty Void dengan kombinasi serangan gravitinya. Blast berhasil membuat monster ninja itu terhempas beberapa kali, sampai dia tidak bisa berkutik. Kemudian Blast muncul dari atas dan menendang Empty Void dengan sangat keras. Lalu pahlawan kelas S itu bersiap untuk kembali melancarkan serangan lanjutan. Dalam hatinya, Blast berkata, dia berusaha untuk tidak memberi lawannya ini kesempatan untuk bergerak. Karena jika Empty Void kembali melarikan diri ke dimensi lain, maka dia tidak akan bisa melacak keberadaan ninja tersebut lagi. Dan dengan itu, Empty Void akan selalu bisa menyembuhkan lukanya dengan cepat. Akan tetapi, belum sampai pahlawan kelas S itu mendaratkan pukulan gravitinya, secara tak terduga, seluruh tangan, kaki, dan kepala monster ninja tersebut malah berputar beberapa kali. Dan di luar dugaan, Empty Void berhasil menebas tangan kanan Blast, yang saat itu sedang mencoba mendaratkan pukulannya. Serangan cepat itu membuat Blast begitu terkejut. Flashy Flash dan Sonic yang menyaksikan pertarungan mereka dari belakang juga mulai panik.
Melihat lawannya terjatuh, MT Void berkomentar. Menurutnya, Blast tidak akan bisa melakukan teleportasi tanpa menyatukan kedua tinjunya tersebut. Sambil berdiri dan memutar kedua tangan, kepala dan kedua kakinya beberapa kali, monster ninja itu menunjukkan jika sekarang dia tidak memiliki titik buta. Baginya taktik serangan yang Blast lakukan tadi sungguh membosankan, karena pahlawan itu hanya menarget titik buta yang dia lihat. Tapi itu semua sudah tidak berguna juga. Sambil tersenyum, MT Void menambahkan, jika dengan begini, Blast sudah tidak akan bisa menghindari tebasan dimensi yang akan dia lancarkan nanti. Dia juga meminta pahlawan itu untuk menonton aksi pembantaiannya dalam menyerang kota-kota di seluruh dunia, beserta warganya yang hancur lebur. Sementara pahlawan itu sendiri hanya berdiri melihatnya, tanpa bisa melakukan apapun. Mendengar ungkapan tersebut membuat Blast terdiam sesaat. Lalu dia ganti berkomentar. Menurutnya, monster ninja itu masih saja buruk dalam berbohong, apalagi dengan melihat matanya yang terlihat mencurigakan. MT Void yang mendengar perkataan itu jadi bingung. Blast memberitahu, jika ninja itu masih sama seperti yang dia hadapi 15 tahun yang lalu, harusnya MT Void pasti sudah langsung memenggal kepalanya. Bukan cuma memotong tangannya seperti ini. Tapi menurutnya, setelah ninja itu menyerap kekuatan kosmik milik Garo, sepertinya pencucian otak dari God juga mulai menghilang. MT Void yang mendengar semua ungkapan itu hanya diam. Lalu secara tak terduga, Blast yang masih terjatuh itu malah menerima banyak luka tebasan pedang yang lumayan parah. Apakah itu adalah efek dari serangan yang monster ninja itu lancarkan? Atau itu adalah serangan kejut dari MT Void? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 208 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 208 yang edisinya memperlihatkan Blast yang menerima banyak luka tebasan pedang yang MT Void lancarkan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekanlah kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.